Di awal cerita, diperlihatkan seorang anak tanpa rudal batangan ini sedang bekerja membantu menanam padi. Dan setelah menanam semua bibit ganja, maksudnya bibit padi, karena sekolahnya belum menyediakan mukbang bergizi gratis, si bocil pun dibayar dengan sekeping emerald dan sepotong roti jalamak 5 biadab yang anggaplah bocil satu ini bernama Merarin atau yang akrab dipanggil Dimas. Enggak dong, Dimas Saha. Ini animatornya malas bikin skin apa gimana? Copy paste banget anjir, cuma beda ukuran doang ini mah. Sementara itu, di sisi lain dua orang pria kembar yang letak perbedaannya hanya terdapat pada ukuran rudal balistik ini sedang melakukan transaksi COD biawak di siang bolong. Namun dia malah membawa seekor biawak yang udah dimasak dengan kematangan well done sehingga COD-an mereka pun harus berakhir bad ending. Lagian ada orang COD biawak, hewan minim fitur dipiara. Rupanya pria berbaju hijau daun ganja itu merupakan ayah Arin yang merupakan single parent bernama Pak Risman, di mana ia harus membesarkan seekor Arin seorang diri karena diketahui ibunya sudah lolos seleksi jadi admin judol di Kamboja. Mending punya satu orang tua atau punya satu biji. Setelah membantu ayahnya mencari uang, Arin pun akhirnya diizinkan bermain bola basket. Guys, ini kita harus lapor KPAI nggak sih? Sementara itu di sebuah rumah NPC terdapat dua hidung titit yang baru aja menyelesaikan robot ciptaannya yang digadang-gadang kekuatannya setara 10 orang TNI Amerika. Ya elah pak, latihan pakai bebegik sawah gitu mah disenggol orang gila juga hancur. Minimal pakai zombie betulan lah. Dirasa dua NPC Los Santos itu kurang menarik, kameramen pun kembali menyorot Arin yang baru aja mau main golf pakai bola basket. Namun tiba-tiba saja dirinya melihat seorang anak zombie bernama Hafil yang sedang berlindung di bawah pohon dari radiasi sinar matahari yang bisa membuat kulitnya terbakar. Arin yang gak tega melihat si Hafil pun ia berniat mengajaknya main bola bersama. Namun begitu mengetahui bola tersebut adalah bola basket bukan bola ubi, Arin pun mengurungkan niatnya bermain golf dan mengajaknya bermain FF. Enggak lah, kocak bermain bola basket. Ini mereka tahu basket gak sih? Di sana olahraganya ngapain sih? Ngangkut pasir. Begitu Pak Risman keluar untuk mengecek anaknya, dia menciduk Arin sedang anteng bermain dengan sebuah makhluk hijau kembaran Adudu. Namun setelah sadar Adudu punya pemancar wifi di kepalanya, sementara yang ini pemancar wifi-nya terletak di bawah perut, Pak Risman pun segera memanggil robot polisi untuk memusnahkannya dari muka bumi. Bahkan kalau bisa Pak Risman request untuk dibunuh dengan cara digencet pantat robot. Namun aksi brutalnya seketika dihentikan oleh Arin, di mana rupanya Arin sudah meng-add friend Hafil ke close friend. Bahkan rencana terdekatnya mereka mau staycation ke Ciwidey diselingi aktivitas check-in di kebun cabe. Dengan hal itu, ayahnya pun menjambak anaknya agar otaknya segera pulih ke setelan pabrik. Sementara itu, di saat Robocop sudah siap mencium Hafil dengan rudal balistik Korea Utara, tiba-tiba saja Hafil diselamatkan oleh kesatria zombie berkuda dan langsung membawanya kabur dari TKP. Lagian mau ditembak aja lama banget. Kalau di perang beneran keburu dilindes tank ini mah. Singkat cerita, Hafil pun dibawa ke sebuah gua terbengkalai yang biasanya dipakai uji nyali, namun sekarang justru dipakai menggelar acara seminar untuk mensosialisasikan kepada para zombie bahwa mereka akan menyatakan open war ke village terdekat demi menambah member zombie hijau mereka. Dan konon katanya setelah gua cari-cari di dark web, nama ketua zombie satu ini diketahui bernama Elvin Supriyono. Buat kalian yang namanya mau disebut kayak Hafil, Merarin, Risman, dan Elvin, sekarang cukup dengan gabung langganan paket main karakter mulai dari 10 ribuan aja, kalian udah bisa jadi main karakter di video satu garis. Cukup tulis nama kalian serta role kalian di postingan khusus pelanggan yang udah gua sematkan, dan kalian juga bisa request nama kalian kembali selagi paket keanggotaan kalian masih aktif. Mudah banget bukan? Tar, BTW, ini nama Elvin Supriyono bukan nama bapak lu kan, Vin? Gua takutnya dia nonton video ini di samping bapaknya, cuy. Ketika Komandan Elvin sedang memaparkan materi pemberontakan, tiba-tiba saja operator menampilkan Doxley Elvin ketika sedang unjuk kepunyaan di depan kamera. Wailah mas, pamer-pamer aja tapi tolong lencananya dilepas dulu loh ya. Bangga banget sampai ditempel-tempel ke badan anjir. Rencana mendamaikan perang dunia kah bang? Tak lupa Komandan Elvin juga unjuk senjata monster terbaru terupdate termontok miliknya yang digadang-gadang mampu menyaingi Robocop milik para villager. Buset, perutnya ramping banget, cok. Dadanya sih udah bagus, dah kayak kemasukan crafting table. Perutnya itu loh, kayak penderita busung lapar, anjir. Setelah memamerkan semua yang mereka miliki, termasuk satu lagi Doxley Elvin tanpa busana, Hafil pun khawatir dengan kondisi calon lubang Casablanca-nya karena para zombie akan mulai open war dalam waktu 3 hari lagi. Lah, kenapa nggak sekarang aja biar filmnya cepet beres? Namun tanpa sengaja ketika Hafil sedang melakukan room tour, ia tak sengaja melihat seekor zombie sedang meminum extra joss rasa rumput laut yang memiliki khasiat memperbesar area tubuh yang diinginkan. Simpan ide kalian guys, ini buat memperbesar otot bukan memperbesar linggis Jawa. Melihat pemandangan itu, Hafil pun diam-diam memutretnya.
Hafil binatang, minimal flashnya dimatiin dulu, kocak. Gak punya insting bertahan hidup anjing. Dan setelah mencetak fotonya yang gue juga nggak tahu fotokopi mana yang buka di alam liar, Hafil pun bergegas ke rumah Arin untuk memberikan foto tersebut. Namun sesampainya di sana, Hafil mendengar Arin sedang dimarahi ayahnya akibat bermain dengan gumpalan daging hijau bernama Hafil. Bahkan ayahnya sempat mengeluarkan beberapa kata tidak senonoh seperti ini. Kalau ditranslate semua binatang lagi disebutin satu-satu itu babi, monyet, gorila, anjing, king kong, rusa, landak, katak, ubur-ubur, kepiting, kuda laut. Setelah lelah memaki anaknya, Pak Risman pun tidur untuk merecharge energi agar bisa lanjut memaki anaknya esok hari. Dan setelah mereka semua tertidur, Hafil pun diam-diam memanggil Arin yang sedang bermimpi namanya dipanggil-panggil Buto Ijo. Namun begitu terbangun, rupanya sosok Buto Ijo itu benar-benar sedang memanggil namanya di depan pintu. Hai sayang. Dan setelah menemui Hafil, Arin pun menyuruhnya untuk minggat sebelum ayahnya bangun dan mengekspornya ke Tel Aviv. Namun sebelum itu, Arif sempat memberikan foto deep web tersebut kepada Arin. Dan tak berselang lama, Pak Risman pun terbangun karena suara bising yang mereka buat. Alhasil Hafil pun segera cabut dari TKP sebelum benar-benar diekspor ke Tel Aviv. Dan Arin pun kembali ke tempat tidur agar tidak terkena ulti bahasa kebun binatang Pak Risman yang tidak ramah anak. Keesokan harinya, Pak Risman pun terbangun dengan energi yang sudah terisi untuk lanjut COD Musang setelah kemarin dirinya kena scam COD biawak tanpa nyawa. Namun begitu buka pintu, Pak Risman pun maksudnya terkejut begitu melihat selembar foto yang menampilkan sebuah zombie dengan badan yang sudah dibore up. Sehingga Pak Risman pun panik karena yang dilihatnya sudah pasti 100% AI alias asli ini mah. Sehingga ia pun segera melapor kepada Pak Joko. Namun Pak Joko juga ikut terkejut ketika melihat zombie seukuran Raja Namrud. Lu ngapain lari-lari nggak jelas sih ngehe? Langsung kasih tahu RW aja bisa nggak? Lama-lama satu desa lu ajak anjing. Setelah menebar keributan dan keresahan ke semua warga, mereka pun mengadakan rapat paripurna mendiskusikan gimana caranya menyelamatkan desa mereka. Yang satu berpendapat pindah desa, yang satu berpendapat pindah planet, sementara yang satu lagi berpendapat bangun dapur MBG. Sementara Robocop hanya bisa menggaruk kepala karena sepanjang diskusi yang dia dengar cuma haho-haho doang. Namun tiba-tiba saja datanglah villager berbaret merah dengan segudang pengalaman dan selalu ikut serta dalam peperangan melawan Uni Soviet, Jerman, Jepang, dan Operasi Barbarossa juga dia turut ikut serta, terkhususnya sebagai korban jiwa. Sampai akhirnya dirinya pun pensiun dan lebih memilih menjadi manajer Kopdes Merah Putih karena syarat masuknya tidak jauh beda dengan pelatihan yang sudah ia jalani. Ini kita jadi bahas apaan kocak? Singkat cerita, dia pun mulai mencerahkan otak-otak NPC rawan meninggal seputar tips and trik bertahan hidup dari minion ijo. Dimana step pertama adalah mereka harus membangun tembok Konstantinopel, namun kalau bisa disusun dari bedrock agar semakin tak tertandingi. Dan step yang kedua adalah merekrut para beban masyarakat yang kerjanya makan tidur dan tiba-tiba beranak agar menjadi prajurit siap tempur agar fungsinya tidak hanya menuhin desa doang. Lanjut ke step 3 yang tidak kalah penting, di mana mereka juga harus mengupgrade Robocop mereka. Ini mereka mau lawan Titan tapi kok malah dimodif pakai jaring nelayan kocak. Itu mau perang apa mau nangkap ikan pari? Intinya semua masyarakat pun akhirnya dilatih spek militer penjajahan Belanda sampai akhirnya mereka semua siap berperang hingga tetes mani terakhir, maksudnya tetes darah terakhir. Namun rupanya pemandangan itu diam-diam dipantau oleh minion ijo yang ditugaskan memata-matai desa, sehingga kejadian ini pun segera dicipukkannya ke Komandan Elvin untuk dibahas bersama para petinggi. Namun sepertinya PC animator spek warnet kerusuhan 98 sudah tidak sanggup lagi melanjutkan cerita zombie dan villager, sebab di video aslinya kita dialihkan ke animasi baru berjudul Villager Life, di mana dikisahkan di desa yang sama para warga sedang beraktivitas seperti biasa. Arin yang sedang kerja menanam padi, maksudnya ganja, ilmuwan yang lagi nyusun Iron Golem, dan Pak Risman yang lagi main sama anaknya setelah pulang kerja. Ini si Risman belum ditangkap KPAI apa? Nyuruh anaknya kerja padahal aja masih dicebokin. Ketika malam hari tiba, para minion pun masuk ke rumahnya masing-masing. Namun di luaran sana, Iron Golem yang baru aja lahir ke dunia harus kembali ke alam baka setelah dibeledugan oleh Creeper. Sehingga hal ini memudahkan para zombie untuk mengunboxing rumah-rumah para minion. Sampai akhirnya giliran rumah Pak Risman yang dikunjungi zombie ijo untuk bersilaturahmi. Dan dengan cepat Pak Risman pun menahan pintunya agar tidak jebol digeruduk zombie. Dan alhamdulillahnya rumah Pak Risman tidak kemasukan minion ijo berkat Pak Risman yang begadang semalaman mengganjal pintu. Namun ibarat kata pepatah, habis gelap terbitlah terang, kemudian gelap lagi, dilanjut kejatuhan meteor. Tiba-tiba saja desa mereka diparani sekumpulan player Dajjal yang dipimpin oleh seorang begundal bernama Joseph Taltim.
Buset, udah komen lagi aja ini si Kevin. Sekarang nama bapak siapa lagi yang lu pakai? Pin. Dimana maksud kedatangan mereka adalah meminjam persediaan mereka untuk selamanya. Bahkan Pak Risman awalnya diajak COD oleh salah seorang minion Joseph. Namun COD-an itu pun batal begitu tahu satu buah emerald mau ditukar dengan sperma jin yang bahkan jika gratis pun Pak Risman tak sudi. Alhasil karena judulnya COD alias Cash or Death, Pak Risman pun ditikam di tempat hingga tak sadarkan diri. Dan beruntung dirinya segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun berhubung BPJS-nya nunggak 1 abad, perut Pak Risman pun hanya dililit menggunakan tisu toilet tanpa infus, komputer, atau peralatan canggih. Buset, sejak kapan ada Robocop di rumah sakit? Berarti selama ini Pak Risman dibawa ke bengkel anjir, bukan ke UGD. Curiga lukanya dijahit pakai baut anjing. Setelah Robocop dilahirkan, sekarang para minion Joseph Tal Team tidak bisa lagi memperbudak villager sembarangan karena akan langsung dihakimi di tempat. Akibatnya barudak Joseph pun pulang bukan hanya dengan tangan kosong tapi juga badan gosong, dimana mereka pun akhirnya menyusun rencana yang lebih gacor ke depannya untuk melancarkan aksi bejat mereka. Keesokan harinya, desa Brudal akhirnya bisa hidup tanpa gangguan zombie ataupun Joseph, sehingga Arin pun dapat bermain di alam liar mengendus bunga satu persatu, sampai akhirnya barudak Joseph pun menculik Arin dan layar pun berubah menjadi hitam pertanda kameranya habis baterai. Bukan cuy, pertanda sesuatu yang buruk sedang terjadi kepada Arin. Sampai akhirnya ayahnya pun mulai khawatir karena buah hatinya belum pulang membawa buah tangan berupa uang hasil kerja Rodi, sehingga ia pun hanya bisa mengecorotkan air mata di depan foto anaknya. Begitu matahari menyinari bumi, Pak Risman pun mendengar suara teriakan Arin yang ternyata Arin sedang dikerumuni para warga, di mana barudak Joseph rupanya sedang menyandra Arin agar para minion tidak macam-macam dengan mereka. Melihat hal itu, Pak Risman pun segera berlari menyelamatkan putrinya, walaupun ujung-ujungnya perut Risman kembali dicium oleh pedang. Hobi banget nyari penyakit, Pak. Gak takut anaknya dapat santunan anak yatim kah? Bahkan Robocop yang dipercaya mampu mengalahkan berbagai ancaman yang ada termasuk rudal Israel dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh barudak Joseph. Buset, hobi banget modif makhluk ciptaan Mojang. Request bang, next modif villager biar burungnya gak nempel di hidung. Hingga akhirnya barudak Joseph pun menghilang dari peradaban dan tak pernah mengganggu desa mereka lagi. Sementara Pak Risman akhirnya dapat perawatan yang layak setelah membayar tunggakan BPJS dengan ginjal kanannya, sehingga dirinya kini dirawat di ruang IGD bukan di bengkel robot. Keesokan harinya, para warga pun mulai beraktivitas normal selayaknya hari-hari biasa. Namun ketika malam tiba, lagi-lagi desa ini kembali diteror oleh zombie-zombie liar di malam hari. Dan berhubung Robocop mereka sedang diservis dan Snow Golem meriam lantaknya meleleh karena pemanasan global, alhasil rumah Pak Risman pun lagi-lagi diparani seekor zombie. Namun bedanya kali ini tubuh Pak Risman yang berat badannya berkurang 10 ons akibat satu ginjalnya sudah didonasikan, alhasil pintunya pun ambruk, sementara Arin hanya bisa bersembunyi di kasurnya. Arin pun hanya bisa melihat kondisi bapaknya yang tergeletak di lantai sembari mengucapkan kata-kata terakhir bahwa Arin adalah anak pungut yang ditemukan saat menguras septic tank tetangga. Dan setelah kuman virus menggerogoti otak ayahnya, Pak Risman pun berubah menjadi monyet, maksudnya zombie, dan mulai berkeliaran ke alam bebas untuk mencari mangsa-mangsa lainnya. Keesokan harinya, Arin pun mendatangi seorang dokter spesialis peracik obat-obatan, obat gatel, obat cacar, obat kanker, obat kutu kucing, kutu monyet, kutu babi pun pernah dia obati, sehingga menyembuhkan seorang Risman bukanlah sebuah hal yang mustahil baginya. Dan dengan pengalaman 30 tahun meracik obat di usianya yang ke-25, dia akhirnya berhasil meracik ramuan yang bisa mengubah zombie villager ke setelan pabrik. Dan ketika malam hari tiba, dengan bantuan Robocop, Pak Risman pun digedik tepat di bagian tombol powernya, sehingga kini sang dokter bisa mencokokkan ramuan minyak nyong-nyong ke dalam cangkemnya. Dan tak berselang lama, Pak Risman pun perlahan berganti skin, sehingga kini dirinya resmi sembuh dari penyakit minion ijo dan hidup bahagia bersama anak pungutnya. Hayo, nyesel gak tuh confess mungut anak? Mana mungutnya di septic tank lagi. Dan cerita pun berpindah ke cerita baru lagi yang menampilkan seekor penyihir. Buset, bentar. Perasaan nih film makin lama makin menyimpang anjir. Awal film kita ngebahas zombie dan villager, ceritanya gantung. Dipindah lagi ke zombie dan Joseph, ceritanya gantung lagi. Gak tahu Joseph kemana. Pindah lagi ke Pak Risman digigit zombie. Pak Risman sembuh, pindah lagi ke dukun santet. Gitu aja terus sampai pindah ke dokumenter film PKI. Heran dah, gak konsisten banget cok. Sebelum sang animator membawakan kisah yang semakin tidak jelas dan tentunya mengikis IQ secara perlahan, kita akhiri saja video ini dengan pesan-pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Woi, mana lagunya woi? Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil,
Pengorbanan orang tua kepada anaknya tidak bisa diukur dengan harta. Bahkan jika uangmu sanggup membeli 100 permata, kau takkan sanggup menebus keringatnya ketika melahirkanmu ke alam semesta, membesarkanmu dengan penuh cinta, sampai mendoakanmu kepada Sang Pencipta. Sebab apa yang mereka berikan adalah sesuatu yang tak bisa dilihat mata, tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan di kehidupan nyata. Ingat, selagi orang tuamu belum menghadap Sang Pencipta, jangan buat mereka menjatuhkan air mata.